Sesi kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi ini segitiganya seperti ini titik A, kemudian ini titik B, kemudian ini titik C, kemudian di hadapan sisi di depannya sudut itu berarti sisi A kecil, ini sudut A di sini, ini berarti sisi CB itu adalah sisi A kecil lambangnya. Kemudian sudut B di sini berarti depannya sudut B adalah sisi AC, ini nama lainnya adalah sisi B kecil panjangnya. Kemudian C di sini berarti depannya sisi sudut C itu adalah sisi C kecil. Ini AB, panjang AB itu dilambangkan dengan C kecil. Kemudian sudut C ini siku-siku 90 derajat. Kemudian sisi A ini kita lambangkan dengan sudut alfa sebesar sudut alfa. Kemudian sudut B ini kita lambangkan dengan sebesar sudut beta. Kemudian sudut BAC, nah ini sudut BAC itu sama dengan sudut A atau sama dengan sudut alfa. Kemudian sudut ABC itu sama dengan sudut B, berarti yang tengah kita ambil. Kemudian sama dengan sudut beta. Kemudian sudut ACB itu adalah sudut C sebesar 90 derajat karena siku-siku. Kemudian sisi AB itu adalah sisi miringnya segitiga siku-siku ini. Ini nama lainnya adalah hipotenusa. Maka di sini kita definisikan bahwa dari segitiga siku-siku ini kita dapat perbandingan trigonometri. Ini definisi yang pertama, sinus suatu sudut. Sinus itu biasa disebut dengan sin. Suatu sudut itu adalah sin A. Jadi sin tidak bisa berdiri sendiri, dia pasti akan diikuti oleh suatu sudut. Jadi misalnya sin A, ini berarti sudut A, ini sama dengan sin alfa karena sudut A itu sama dengan sudut alfa. Berarti sin A itu sama dengan sin alfa. Nilainya adalah perbandingannya adalah sin A, berarti BC berbanding AB. BC itu adalah sisi A, kemudian AB itu adalah sisi C, berarti sin alfa atau sin A itu sama dengan A per C. Kemudian A, kalau kita lihat dari segitiga siku-siku ini dan sudut A di sini, maka sisi A ini, sisi CB ini adalah depannya sudut A, berarti sisi di depan sudut. Kemudian AB tadi sisi C ini disebut sisi miring hipotenusa. Jadi sin suatu sudut itu rumusnya adalah sisi di depan sudut dibagi sisi miring segitiga tersebut. Maka bisa disingkat dengan sin A itu adalah demi depan miring supaya lebih gampang menghafalkannya. Kemudian definisi yang kedua adalah kosinus suatu sudut. Cos biasanya disebut dengan cos pendeknya, tetapi panjangnya adalah kosinus suatu sudut. Itu kalau misalnya dari sudut A, ini berarti cos A itu sama dengan cos alfa. Itu adalah cos perbandingan cos itu adalah AC berbanding BC. AC itu adalah sisi B, BC adalah sisi C, berarti cos A itu adalah B berbanding C kecil. Kemudian B itu adalah nama kalau di segitiga ini, B adalah sisi di samping sudut, jadi persis di sampingnya sudut, sisi tegak, sisi siku-siku di sampingnya sudut persis. Kalau CB ini di depan sudut, seperti itu. Jadi C itu adalah sisi miringnya, maka cos suatu sudut itu rumusnya adalah sami, samping miring, supaya gampang menghafalkan. Kemudian berarti kalau misalnya kita ditanya cos sudut B, cos B adalah berarti A per C, karena sampingnya sudut B adalah sisi A atau sisi CB ini. Seperti itu. Kemudian kalau ditanya sinnya B, sin sudut beta itu adalah depannya berarti B per C, seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah tangan suatu sudut. Tangan suatu sudut itu penulisan pendeknya adalah tan. Tan A atau tan alfa itu perbandingannya adalah depan per samping. Berarti kalau sudutnya A berarti BC per AC. Berarti A per B. Berarti BC itu adalah depan, sisi di depan sudut, kemudian AC adalah sisi di samping sudut. Berarti desa depan per samping seperti itu. Kemudian definisi trigonometri yang berikutnya adalah yang keempat, kosekan suatu sudut, atau penulisan pendeknya adalah kosek A. Kosek A itu adalah atau sudut apa ya? Kosekan A, kosek A itu sama dengan sepersin alfa. Jadi kebalikannya. Jadi kalau sin itu depan per miring, berarti ini miring per depan. Jadi kosek itu miring per depan, dibalik, sin dibalik. Kemudian yang keempat adalah sekan suatu sudut atau sek A. Sek A itu adalah kebalikannya dari cos alfa. Jadi kalau cos alfa itu samping per miring, sami, berarti kalau sekan itu adalah miring per samping, seperti itu. Kemudian kotangan suatu sudut atau kot A. Kot A itu adalah kebalikannya dari tan alfa. Kalau tan alfa itu depan per samping, berarti kalau kotangan kot itu adalah samping per depan, seperti itu. Jadi supaya gampang mengingatnya, kosekan kalau ada unsur kosnya itu justru kebalikan dari sin. Kosekan itu kebalikan sin, sekan kebalikan kos, kot itu kebalikan tan. Kemudian kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, diberikan segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B. Jika panjang sisi AB itu 3 satuan, sisi BC adalah 4 satuan, tentukanlah nilai sin A, cos A, dan tan A. Pertama-tama kita akan menggambar segitiga siku-sikunya terlebih dahulu. Jadi ini segitiga siku-sikunya ABC kita gambar dulu. Dia siku-siku di B, berarti titik A di sini, boleh di sini terserah. A, kemudian ini B, kemudian ini C. Siku-siku di B, kemudian sudut ini berarti alfa, ini C, gamma boleh, atau A dan C saja boleh. Tetapi kemudian panjang sisinya, sisi AB itu adalah 3 satuan, sisi BC itu adalah 4 satuan. Berarti yang belum ada adalah sisi AC, sisi miringnya. Maka kita akan menghitung dulu sisi miringnya, sisi AC dengan menggunakan rumus Pitagoras. Jadi kalau segitiga siku itu pasti hubungannya dengan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, di sini AC sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti akar dari 25 sama dengan 5 satuan. Berarti sisi AC adalah 5 satuan. Setelah kita dapat ukurannya semuanya, baru kita bisa menghitung nilai sin A, cos A, dan tan A. Satu persatu, sin A itu adalah depan per miring, depan per miring. Depannya sudut A, ini sudut A di sini depannya adalah 4, berarti 4 per 5. Tuh, kemudian cos A rumusnya adalah samping per miring. Cos A, A-nya di sini berarti sampingnya di sini per miring, berarti 3 per 5. Kemudian tan A, tan itu adalah depan per samping, berarti 4 per 3. Kemudian yang contoh kedua, perhatikan segitiga siku-siku di samping. Nah, ini segitiganya, ya, siku-siku di L, KLM. Kemudian diketahui tan M adalah 16 per 30. 16 per 30 itu adalah tan M. M ini di sini. Tan itu adalah depan per samping tadi, berarti 16 per 30. 16 adalah depannya, berarti 16 di sini, 30 di sini.
Nah, tentukanlah nilai sin M. Oke, nah ini kita letakkan dulu di ukurannya. Di sini dan cos M, sin M sama cos M yang ditambah. Nah, penyelesaiannya, tan M itu adalah depan per samping, berarti KL per LM, maka KL-nya 16, LM-nya adalah 30, atau disederhanakan, ini dibagi 2, berarti 8 per 15. Kemudian, jadi panjang sisi KL, ini KL adalah 8, LM adalah 15. Setelah ukuran ini dapat, karena L itu siku-siku, maka KM adalah sisi miringnya. Sisi miring kita hitung dulu menggunakan Pythagoras. Diperhatikan, KM sama dengan akar dari 15 kuadrat, LM kuadrat, ditambah KL kuadrat, 8 kuadrat. Maka dapatnya adalah akar dari 289, berarti sama dengan 17, berarti KM adalah 17 satuan. Kemudian baru kita bisa menetapkan nilai sin M. Sin M itu berarti depan per miring, depannya adalah KL itu 8 per miring, miringnya adalah KM yang barusan dicari 17, berarti 8 per 17. Kemudian nilai cos M-nya adalah cos M itu adalah samping per miring, sampingnya adalah LM adalah 15, miringnya adalah 17. Jadi cos M adalah 15 per 17. Sekian sesi kali ini, semoga bermanfaat.